Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isna Nugraha STMT sebagai dosen mengampu mata kuliah simulasi komputer kelas A angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Analisis Bottleneck pada Aliran Produksi Tahu di Pabrik Tahu Muncul menggunakan simulasi diskrit dengan software AnyLogic dan FlexSim sebagai dasar usulan perbaikan pada sistem produksi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 paralel A dengan anggota. Saya sendiri Lana Antai Rasidin dengan NPM 24008. Saya Diavisna Maharani dengan NPM 24032010019. Saya Ajeng Eka Ramengtias dengan NPM 24033. Baik, masuk pada bagian pendahuluan. Yang pertama di sini merupakan ada latar belakang. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini yakni DES merupakan metode simulasi yang kami gunakan untuk menganalisis sistem produksi tanpa mengganggu proses nyata serta membantu dalam mengidentifikasi bottleneck pada aliran kerja. Yang kami amati yakni pabrik tahu muncul tersebut mengalami bottleneck karena ada beberapa stasiun kerja yang hanya dioperasikan oleh satu pekerja, sehingga menyebabkan antrean, waktu tunggu yang tinggi, dan ketidakseimbangan dari beban kerja. Penelitian ini menggunakan software AnyLogic dan FlexSim untuk menganalisis tingkat antrean, waktu tunggu, dan distribusi waktu produksi pada setiap stasiun kerja. Hasil dari simulasi kami gunakan untuk mengidentifikasi sumber hambatan serta mengevaluasi usulan perbaikan berupa penambahan satu pekerja pada setiap stasiun kerja produksi. Penilaian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem produksi di pabrik tahu muncul. Rumusan masalah yang ada pada penelitian kami yakni bagaimana cara menganalisis bottleneck pada aliran produksi tahu akibat ketidakseimbangan pembagian kerja, serta menentukan usulan perbaikan sistem produksi menggunakan discrete event simulation dengan software AnyLogic dan FlexSim pada pabrik tahu muncul. Adapun tujuan yang kami angkat pada tugas besar kami yang pertama yakni mengidentifikasi bottleneck pada produksi tahu, lalu yang kedua mengidentifikasi stasiun kerja dengan antrean dan waktu tunggu tertinggi, lalu yang terakhir menyusun usulan perbaikan produksi menggunakan software AnyLogic dan FlexSim. Lalu ada manfaat yang kami harapkan dari diadakannya penelitian kami, yakni yang pertama dapat membantu mengurangi bottleneck dan waktu tunggu produksi pada produksi tahu di pabrik tahu muncul. Lalu yang kedua dapat menambah wawasan penerapan simulasi diskrit. Lalu yang terakhir dapat mendukung pengembangan penelitian pada sistem produksi. Lalu, batasan yang kami gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hanya pada produksi di pabrik tahu muncul. Lalu yang kedua, simulasi hanya menggunakan pada software AnyLogic dan FlexSim. Lalu yang ketiga, analisis hanya mencakup bottleneck, antrean, waktu tunggu, dan pekerja. Lalu asumsi yang kami gunakan dalam penelitian ini yakni yang pertama, data penelitian dianggap valid dan sesuai dengan kondisi nyata. Lalu yang kedua, mesin dan peralatan diasumsikan beroperasi secara normal. Dan yang terakhir, pekerja diasumsikan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Masuk ke bagian landasan teori. Yang pertama, sistem simulasi dan pemodelan. Sistem sendiri merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Simulasi digunakan untuk merepresentasikan kondisi nyata sehingga berbagai alternatif keputusan dapat diuji tanpa mengganggu sistem aktual. Sementara itu, pemodelan berfungsi untuk menyederhanakan sistem nyata ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis. Lalu yang kedua, ada Discrete Event Simulation atau DES. DES sendiri merupakan metode simulasi yang menggambarkan perubahan sistem berdasar kejadian waktu tertentu. DES sendiri digunakan untuk menganalisis aliran proses, antrean, waktu tunggu, dan penggunaan sumber daya dalam suatu sistem. Selanjutnya ada ACD atau Activity Cycle Diagram. ACD sendiri merupakan alat pemodelan konseptual yang menggunakan gambaran hubungan antara aktivitas, entitas, dan kondisi menunggu dalam suatu sistem. Next. Selanjutnya ada sistem produksi. Sistem produksi merupakan rangkaian aktivitas yang mengubah berbagai input menjadi output yang bernilai tambah. Selanjutnya ada bottleneck pada sistem produksi. Bottleneck sendiri adalah kondisi ketika kapasitas suatu proses itu lebih rendah daripada kebutuhan aliran produksi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya antrean, waktu tunggu, dan penurunan dari throughput sistemnya.
Lalu selanjutnya ada software AnyLogic. Software AnyLogic sendiri merupakan perangkat lunak untuk melakukan simulasi yang mendukung pendekatan sistem dinamik, discrete event simulation, dan agent-based modeling. Next, masuk ke bagian metodologi penelitian. Deskripsi objek yang kami gunakan yakni adalah pabrik tahu muncul. Pabrik tahu muncul sendiri merupakan industri pengolahan tahu yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Proses produksi meliputi pemeriksaan kualitas dan penimbangan kedelai, perendaman, pencucian, penggilingan, perebusan, pemerasan, pengendapan, penyaringan, pencetakan berbagai jenis tahu, penambahan bahan tambahan, penggorengan, quality control, pemotongan, hingga pengemasan dari produk. Seluruh proses dilakukan secara berurutan untuk menjaga kelancaran dari aliran proses dan kualitas produk. Lokasi dan waktu penelitian yang kami gunakan dalam tugas besar kali ini, yakni berada di pabrik tahu muncul yang berada pada Jalan Kedung, Tarukan, No 12, Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Surabaya, Jawa Timur. Pengambilan data dilaksanakan pada 10 Mei 2026 pada pukul 10 sampai 11 WIB. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar pemodelan simulasi dan analisis bottleneck pada proses produksi. Next. Masuk ke dalam tahap pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan yang pertama meliputi data layout dari area produksi tahu, lalu yang kedua data aktivitas pada setiap stasiun kerja produksi, lalu yang ketiga data jumlah pekerja pada setiap stasiun kerja, lalu yang keempat data waktu proses produksi pada setiap stasiun kerja, dan yang terakhir data material handling. Lalu masuk ke dalam identifikasi variabel. Di sini terdapat dua variabel, yakni terikat dan bebas. Untuk variabel terikatnya meliputi tingkat utilitas operator, bottleneck, dan waktu total produksi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari sistem produksi yang ada. Lalu variabel bebasnya terdiri atas layout lantai produksi, aktivitas stasiun kerja, material handling, dan waktu proses produksi. Selanjutnya ada tahapan proses. Tahapan proses sendiri ini merupakan proses-proses yang kami amati yang ada pada produksi di pabrik tahu muncul, meliputi pemeriksaan kualitas kedelai, penimbangan kedelai, perendaman kedelai, pencucian kedelai, penggilingan bahan baku, perebusan pasta kedelai, pemerasan sari kedelai, pengendapan sari kedelai, penyaringan calon tahu, peletakan kecetakan tahu putih, penambahan kunyit, pencampuran kunyit, peletakan kecetakan tahu kuning, peletakan kecetakan tahu pong, peletakan kecetakan tahu bakso, penambahan susu, pencampuran, pemotongan tahu bakso, penggorengan, peletakan kecetakan tahu, quality control, pemotongan tahu, dan pengemasan tahu. Lalu yang sebelah kanan ini merupakan bagian flowchart yang merupakan langkah-langkah kami dalam menyelesaikan dari tugas besar ini. Dapat dilihat dimulai dari lalu turun ke studi literatur dan studi lapangan, dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan masalah, asumsi, lalu dilanjut dengan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, dilanjut dengan pengolahan data menggunakan simulasi diskrit dan menggunakan software AnyLogic dan Flexim. Lalu dilanjutkan verifikasi, dilanjutkan validasi. Apabila data valid, itu dapat dilanjut ke proses ke hasil dan pembahasan, dan apabila tidak valid, maka diulang ke bagian pengumpulan data. Selanjutnya, setelah hasil dan pembahasan, dilanjut ke kesimpulan dan saran dan selesai. Ini merupakan tabel data waktu proses produksi pada tahu muncul. Next. Dan ini merupakan pengumpulan data pada setiap stasiun kerja yang ada pada pabrik tahu muncul pada produksi tahu di. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan analisis, di mana model simulasi software Flexim menggunakan beberapa objek, yaitu ada source, QQ, prosesor, combiner, sink, operator, neutral node, atau pad. Baik, selanjutnya ada hasil dan analisis pada model simulasi software analogik, di mana pada software analogik memakai objek source, service, split, combiner, select output, 5, dan hold. Selanjutnya ada verifikasi pada software Flexim, di mana pada software Flexim ini tidak ada error, dan pada data atau validasi software Flexim yaitu data pada software ini good, dan di mana absolutnya itu beta. Selanjutnya terdapat dashboard with work in process, di mana WIP-nya itu berdasarkan nilai Avenger WIP,
Penumpukan terbesar terjadi pada proses perendaman dan pencucian sebesar 0,92, diikuti didistribusikan 0,78 dan pemeriksaan dan penimbangan 0,68 yang menunjukkan akumulasi entitas pada tahap awal dan akhir produksi. Sementara itu, sebagian besar proses lain memiliki nilai WIP rendah sehingga aliran produksi relatif lancar. Proses penambahan dan pencampuran bahan serta quality control menunjukkan WIP sangat rendah, mulai dari 0,00 hingga 0,01, menandakan hampir tidak terjadi penumpukan dan proses berjalan efisien. Di mana dashboard stat bar berdasarkan hasil stat bar, proses pemeriksaan dan penimbangan hasil didominasi kondisi idle, sedangkan perendaman dan pencucian memiliki processing tinggi, namun masih terdapat sedikit blockade. Sementara itu, sebagian besar proses lainnya didominasi kondisi processing dengan hambatan rendah sehingga menunjukkan utilisasi yang baik dan aliran produksi yang cukup efisien. Selanjutnya, inilah tingkat utilitas dan proses entitas pada output software Anilogic. Selanjutnya ada distribusi waktu total pada output software Anilogic, di mana berdasarkan output distribusi waktu total dalam sistem, entitas menyelesaikan seluruh proses dalam rentang 5,212 sampai 16.498 detik dengan rata-rata waktu sebesar 10.424,19 detik. Histogram menunjukkan terdapat 4 entitas yang tersebar pada rentang waktu berbeda dengan probabilitas masing-masing sebesar 25%. Baik, selanjutnya terdapat fishbone diagram atau usulan perbaikan, di mana pada main terdapat jumlah operator terbatas, beban kerja tertinggi, perbedaan keterampilan operator. Solusinya terdapat pelatihan kerja rutin, penyesuaian pembagian tugas, dan penambahan tenaga kerja pada proses kritis. Yang kedua ada mesin atau mesin, yaitu kapasitas mesin tidak seimbang, waktu proses antar mesin tidak seragam, penggunaan mesin tunggal pada beberapa proses. Solusinya yaitu penambahan kapasitas mesin dan penyelesaian beban antar stasiun kerja. Selanjutnya ada material, di mana material ini penumpukan WIP tinggi, perpindahan material, terlambat, kualitas bahan baku bervariasi. Solusinya pengendalian WIP, perbaikan aliran material, dan kontrol. Selanjutnya ada metode, di mana metode ini beban kerjanya tidak merata, SOP belum optimal. Solusinya perbaikan pembagian kerja dan SOP. Selanjutnya ada kelima, yaitu environment, di mana layout kurang efisien, jarak perpindahan jauh. Solusinya terdapat pada perbaikan tata letak produksi. Yang terakhir ada measurement, di mana monitoring terbatas, data produksi kurang optimal. Solusinya yaitu peningkatan monitoring dan pencatatan produksi. Selanjutnya terdapat penambahan mesin pada stasiun bottleneck menggunakan software Flexim, yaitu ini adalah skenario perbaikan ke-1, di mana pada model proses produksi dilakukan penambahan 1 unit mesin pada stasiun bottleneck menggunakan software Flexim untuk meningkatkan kapasitas, mengurangi antrian dan waktu tunggu serta memperlancar aliran produksi, di mana perbaikan ini diharapkan meningkatkan efektivitas proses, mempercepat waktu penyelesaian, dan meningkatkan produktivitas produksi tahun dibandingkan kondisi awal. Di mana di sebelahnya ada output, di mana average WIP-nya berdasarkan hasil average WIP setelah penambahan mesin pada stasiun bottleneck, beban kerja mulai terbagi ke beberapa stasiun sehingga penumpukan berkurang dan aliran produksi menjadi lebih lancar dibandingkan kondisi awal. Dan pada start bar juga menghasilkan setelah penambahan mesin pada stasiun bottleneck, aktivitas processing menjadi lebih merata dan antrian berkurang, aliran produksi menjadi lebih lancar dibandingkan kondisi awal. Selanjutnya, untuk skenario perbaikan kedua, yaitu penambahan buffer pada queue stasiun bottleneck menggunakan software Flexim. Berdasarkan model simulasi usulan, kapasitas buffer pada Q1 dan Q2 ditingkatkan dari 10 unit menjadi 100 unit untuk mengurangi hambatan pada stasiun bottleneck. Peningkatan ini bertujuan menyediakan ruang penampungan yang lebih besar sehingga antrean dan penumpukan material berkurang, serta aliran produksi dan kinerja sistem menjadi lebih baik dibanding kondisi awal. Kemudian ada hasil average WIP, di
di mana nilai tertinggi terdapat pada perendaman dan pencucian sebesar 0,92 serta distribusikan 0,78. Sedangkan proses lainnya rendah hingga 0,00, sehingga menunjukkan aliran produksi lebih lancar dan penumpukan berkurang. Berdasarkan hasil state bar, perendaman dan pencucian memiliki aktivitas processing tertinggi hingga 90%, sedangkan stasiun lain lebih dominan idle, yang menunjukkan aliran produksi lebih lancar dan hambatan berkurang. Untuk skenario perbaikan 3 pada software analogic, yaitu kami menambahkan karyawan, di mana berdasarkan model simulasi perbaikan dilakukan penambahan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya pada beberapa stasiun kerja. Perbaikan dilakukan pada proses perendaman kedelai, pencucian kedelai, penggilingan bahan baku, perebusan pasta kedelai, dan pemerasan sari kedelai melalui penambahan operator serta peningkatan kapasitas pelayanan. Perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja, meningkatkan kapasitas proses, dan membuat aliran produksi lebih efektif dan efisien. Penambahan karyawan menggunakan software AnyLogic, yang mana entitas dan utilitas berdasarkan model simulasi perbaikan, dilakukan penambahan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya pada beberapa stasiun kerja. Perbaikan dilakukan pada proses perendaman kedelai, pencucian kedelai, penggilingan bahan baku, perebusan pasta kedelai, dan pemerasan sari kedelai melalui penambahan operator serta peningkatan kapasitas pelayanan. Perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja, meningkatkan kapasitas proses, dan membuat aliran produksi lebih efisien. Untuk skenario perbaikan keempat, yaitu perbaikan sistem perendaman menjadi batch processing tanpa penggunaan operator menggunakan software AnyLogic. Berdasarkan model simulasi perbaikan, proses perendaman diubah menjadi batch processing tanpa operator sehingga tenaga kerja dapat dialihkan ke proses lain. Selain itu, pada stasiun pencetakan diterapkan 5 jalur paralel produk, yaitu tahu putih, tahu kuning, tahu susu, tahu pong, dan tahu bakso untuk meningkatkan kapasitas produksi serta mengurangi antrean. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi waktu tunggu, memperlancar aliran produksi, dan meminimalkan bottleneck sehingga kinerja sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Ini untuk outputnya, di mana setelah perbaikan sistem produksi diperoleh rata-rata waktu total dalam sistem sebesar 5.717,87 detik, sehingga besar entitas menyelesaikan proses pada rentang 4.692 hingga 6.154 detik dengan frekuensi tertinggi pada interval 5.552 hingga 5.638 detik sebesar 20%, yang mana hal tersebut itu 5 entitas. Hasil ini menunjukkan waktu penyelesaian lebih terkonsentrasi sehingga aliran produksi menjadi lebih konsisten dan terkendali. Selain itu, variasi waktu antar entitas menurun, menandakan perbaikan berhasil meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem produksi. Ini untuk skenario ceknya, di mana untuk skenario cek yang pertama, di kondisi existingnya, proses pemeriksaan dan penimbangan serta perendaman dan pencucian teridentifikasi sebagai stasiun bottleneck dengan nilai average WIP masing-masing sebesar 0,17 dan 0,92. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penumpukan entitas. Untuk skenario perbaikannya, penambahan dilakukan pada stasiun bottleneck berupa satu mesin pemeriksaan dan penimbangan serta 2 mesin perendaman dan penyucian menggunakan FlexSim. Penambahan mesin bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan dan membagi beban kerja ke beberapa stasiun paralel. Untuk impact and analyze-nya, setelah dilakukan penambahan mesin, nilai average UIP, pemeriksaan dan penimbangan terbagi menjadi 0,15 dan 0,02, sedangkan perendaman dan pencucian terbagi menjadi
0,88, 0,70, dan 0,66. Hasil tersebut menunjukkan bahwa beban kerja lebih merata, kapasitas proses meningkat, dan potensi antrean pada stasiun bottleneck dapat dikurangi sehingga aliran produksi menjadi lebih lancar. Untuk kondisi existing pada skenario cek kedua, yaitu kapasitas Q1 dan Q2 sebesar 10 unit berpotensi menyebabkan penumpukan entitas ketika laju kedatangan produk lebih tinggi dibanding kapasitas pelayanan proses. Untuk skenario perbaikannya, dilakukan peningkatan kapasitas buffer pada Q1 dan Q2 dari 10 unit menjadi 100 unit menggunakan software Flexim. Untuk impact dan analyze-nya, setelah dilakukan peningkatan kapasitas buffer, sistem mampu menampung lebih banyak entitas. Kondisi ini mengurangi risiko kepadatan akibat kapasitas Q yang terbatas serta menjaga kelancaran aliran material selama produksi. Untuk skenario cek yang ketiga, yaitu beberapa stasiun kerja memiliki tingkat utilasi tinggi sehingga menyebabkan beban kerja operator tidak merata dan berpotensi menimbulkan antrean. Kondisi ini kondisi ini terjadi pada proses perendaman kedelai, pencucian kedelai, penggilingan bahan baku, perebusan pasta kedelai, dan pemerasan sari kedelai. Untuk skenario perbaikannya, dilakukan penambahan tenaga kerja pada stasiun bottleneck. Kapasitas karyawan 2 ditingkatkan menjadi 4 operator dan ditambahkan karyawan 12 sebanyak 4 operator pada proses perendaman. Selain itu, ditambahkan karyawan 11, karyawan 13, dan karyawan 14, serta peningkatan kapasitas karyawan 3 untuk meningkatkan kemampuan pelayanan proses. Untuk impact and analyze-nya, penambahan tenaga kerja meningkatkan kapasitas pelayanan pada stasiun kerja yang memiliki utilisasi tinggi. Proses perendaman ditangani oleh 8 operator, pencucian oleh 4 operator, penggilingan oleh 2 operator, perebusan oleh 3 operator, dan pemerasan oleh 2 operator. Untuk skenario cek yang terakhir, kondisi existingnya, proses perendaman kedelai masih memerlukan operator selama proses berlangsung, meskipun aktivitas perendaman tidak membutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan tenaga kerja kurang optimal karena operator tetap teralokasi pada proses yang memiliki waktu proses relatif lama. Untuk skenario perbaikannya, dilakukan perubahan sistem perendaman menjadi batch processing tanpa penggunaan operator selama proses perendaman menggunakan AnyLogic. Operator hanya digunakan pada satu masukan dan mengeluarkan kedelai dari bak perendaman, sedangkan selama proses perendaman berlangsung tidak diperlukan alokasi tenaga kerja. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja dalam sistem produksi. Untuk impact dan analyze-nya, penerapan batch processing tanpa operator mampu mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada proses perendaman sehingga operator dapat dialokasikan ke aktivitas produksi lainnya yang membutuhkan pelayanan lebih tinggi. Perbaikan ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi waktu menganggur operator, serta memperlancar aliran produksi. Hasil analisis output simulasi software Flexim, penambahan mesin pada stasiun bottleneck. Sebelum perbaikan, pada saat bottleneck, pembelian material dan pemotongan awal, di mana bloket lebih dari 58%. Setelah perbaikan penambahan satu mesin pada stasiun bottleneck, di mana processing meningkat 56,67% menjadi 74%, bloket turun menjadi kurang lebih 8,3% menjadi 0%, WIP lebih merata, di mana kurang dari 0,92 di stasiun utama. Untuk perbandingan data, bottleneck berkurang signifikan, idle menurun, flow produksi lebih lancar dan stabil. Untuk penambahan buffer pada Q stasiun bottleneck, di mana sebelum perbaikan Q1 dan Q2 hanya 10 unit, terjadi penumpukan material dan resiko blocking tinggi. Setelah perbaikan, kapasitas Q ditingkatkan menjadi 100 unit sehingga WIP lebih tersebar. Data WIP yang mana perendaman dan pencucian 0,92,
distribusikan 0,78, pemeriksaan dan penimbangan 0,17, pemerasan sari kedelai 0,14, perebusan 0,10, penggilingan dan pengendapan 0,08, penyaringan 0,05, pengemasan 0,04, dan quality control 0,01. Untuk perbandingannya, antrean berkurang, aliran lebih stabil, dan tidak terjadi overflow queue. Untuk output simulasi software AnyLogic, di mana perbaikan penambahan karyawan, untuk sebelum perbaikan, utilasi tertinggi pada beberapa proses, beban kerja tidak merata, setelah perbaikannya, perendaman, dua operator 59% dan 59%, pencucian satu karyawan 44%, kapasitas 4 operator, penggilingan, perebusan, pemerasan, masing-masing 45%, dan beban kerja lebih seimbang. Untuk perbandingannya, utilisasi lebih stabil di mana kurang kira-kira 44% sampai 59%, beban kerja lebih merata, tidak terjadi offload signifikan. Untuk perbaikan sistem perendaman menjadi batch processing tanpa penggunaan operator sebelum perbaikan, perendaman konvensional, bottleneck tinggi, operator penuh. Setelah perbaikan, batch processing otomatis tanpa operator. Jalur pencetakan paralel 3 jenis tahu, operator dialihkan ke proses lain. Data output masuk 49, keluar 40 dalam proses 9. Rata-rata waktu 5.717,87 detik. Untuk distribusi waktu 4.692, sampai, sampai dengan 6.154 detik. Dominan 5.552 sampai dengan 5.638 detik. Tertingginya 20% dengan 5 entitas. Untuk perbandingannya, variasi lebih kecil, sistem lebih stabil, aliran lebih terkendali. Kesimpulan dan saran untuk kesimpulan pertama, bottleneck utama terjadi pada stasiun perendaman dan pencucian kedelai dengan nilai WIP tertinggi sebesar 0,94 yang menunjukkan adanya penumpukan entitas dan ketidakseimbangan antar laju kedatangan dan kapasitas proses. Untuk kesimpulan yang kedua, stasiun perendaman dan pencucian memiliki antrian serta waktu tunggu tertinggi, diikuti proses pemeriksaan dan penimbangan dengan WIP 0,68, sehingga keduanya berpengaruh besar terhadap kelancaran aliran produksi, terutama pada tahap awal. Kesimpulan yang ketiga, usulan perbaikan berupa peningkatan kapasitas queue 10 menjadi 100, penambahan tenaga kerja pada beberapa stasiun, serta penerapan batch processing pada perendaman terbukti mampu mengurangi bottleneck, menurunkan antrean, dan memperlancar aliran produksi. Metode Discrete Event Simulation, di mana untuk software Flexim dan AnyLogic efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kinerja sistem produksi tahu. Untuk sarannya, disarankan pengembangan model simulasi dengan variasi kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan waktu proses di stasiun kerja agar diperoleh alternatif perbaikan yang lebih optimal. Untuk saran yang kedua, disarankan memasukkan kondisi operasional yang lebih kompleks seperti fluktuasi permintaan, keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, dan ketidakhadiran tenaga kerja agar hasil simulasi lebih realistis. Saran yang ketiga, disarankan penelitian lanjutan pada penerapan otomasi, sistem monitoring real-time, dan integrasi sistem informasi produksi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat deteksi bottleneck, serta mendukung pengambilan keputusan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi tugas besar simulasi komputer kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.